Oke, halo teman-teman lihat kebunku. Anda haus? Minum es kulenta. Dari awal langsung promo. Jadi hari ini kita kedatangan sosok perempuan cantik mandraguna. Namanya adalah Rizky Akmalia. Bisa dipanggil Ciki ya? Ciki. Betul. Udah hidup berapa? Udah. Biasa aja gitu loh. Biasa aja gitu loh. Ya. Ciki, kegiatannya apa nih akhir-akhir ini? KKN. KKN dong, berarti KKN masih kuliah ya? sama- Iya, offline. Online. Berarti semester akhir, Iya, semester 7. semester 7. Terus, denger-denger nih, kan masih KKN. Berarti semester akhir ya? Apa sih? Nggak punya pengalaman, jadi hari ini kita mau ngulik pengalaman kamu dalam berhubungan. Perhubungan. Bukan berhubungan badan tentunya, tapi berhubungan lawan jenis. Entah itu pacaran atau FWB atau open relationship apapun gitu. Nah kalau kamu tuh tipenya orang yang kalau pacaran itu harus confess nggak, nyatain gitu. Iya dong. Aku nggak bisa berhubungan tanpa status. Oke. Berarti setiap pacaran harus ada yang nembak atau ditembak gitu. Iya. Udah berapa kali pernah ditembak sama cowok? Kalau dari awal banget nih ya, dihitung-hitung sih bisa nyampe 11. 11. Dalam kurun waktu dari kapan pertama pacaran? Pertama pacaran, aku sih nggak tahu itu namanya pacaran atau enggak ya. Nah. Tapi di situ aku udah pernah rasa suka sama orang, sama cowok. Itu dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD itu tapi belum pacaran? Nggak tahu sih itu namanya pacaran atau enggak. Ada nembaknya nggak? Ada kayaknya sih. Siapa? Dia duluan yang nembak? Iya dong. Gimana nembaknya? Pakai surat sih, lupa. Pakai surat. Terus kamu balasnya pakai surat juga? Enggak aku bales. Kok nggak dibales? Apa sih ya? Nggak tahu. Pokoknya tuh dulu tuh pas di dekat rumah tuh dulu ada kolam renang tuh. Nah, nggak tahu, kan sering banget tuh ya ke kolam renang. Terus lah akhirnya ketemulah cowok itu. Terus ya udah kayak berjalan aja. Berarti si cowok ini bukan teman sekolah, bukan teman apa gitu? Kakak kelas sih, cuman beda SD. Oh, tapi ketemunya di kolam renang. Nah, Ya itu kolam renangnya kolam renang apa? Kolam renang sekolah, kolam renang? enggak, kolam renang umum. Oh, kolam renang umum. Iya. Terus bisa kenapa bisa notice gitu? Ada si cowok ini nih gitu. Gimana ya dulu tuh kalau anak kecil gitu kan kayak ngedeketin gitu loh pas lagi berenang, terus merekanya kayak ngedeketin gitu. Ngajak ngobrol. Udah keren banget anak kecil zaman itu ya. Terus confess akhirnya, tapi kamu nggak balas, akhirnya gimana? Akhirnya nggak jelas. Iya, akhirnya nggak jelas sih. Itu kan ibaratnya kayak cinta monyet lah ya, pacaran monyet. monyet. Yang udah mulai otakmu numbuh waktu pacaran tuh kapan? Waktu udah sadar, oh ini ada hubungan laki-laki sama perempuan saling suka. Kalau itu sih lulus SMA sih pastinya. Lulus SMA. Lulus SMA itu. Berapa tahun? Itu 1,5 tahun pacaran. Itu awal mulanya gimana? Awal mulanya dulu tuh aku dikenalin sama temanku kan. Dulu aku pernah pendidikan pramugari di Jogja. Lulus SMA? Iya, lulus SMA. Kebetulan cowok itu temennya temanku, temen SMA. Ceritanya dulu temenku tuh upload story nih sama temen cewekku semuanya. Ada aku juga kan bikin story. Padahal temen-temen cewekku semuanya cantik loh. Terus dia mintanya dikenalin ke aku. Ke kamu doang? Ya udahlah ya. Apalagi orang itu tuh lagi seleksi aparat gitu. Calon aparat. Berseragam. Iya, berseragam lah. Terus. Ya udah, aku respon sih. Itu
Dari awal lihat sosmednya gitu kamu langsung suka atau? Enggak sih, aku nggak langsung suka, cuman kayak ya udah jalanin dulu aja. PDKT gitu kan. Tapi kamu yang pasif apa yang agresif? Pasif sih. Jadi kalau dia ngechat duluan kamu baru balas. Iyalah. Tapi pernah nggak suatu momen kamu tuh sebenarnya pengen di chat gitu, terus kamu melakukan sesuatu apapun itu, entah kamu kode lewat status, zaman dulu udah pakai ini kan ya? Kayaknya Instagram, belum. Udah 2016 itu. Oh, pakainya apa Instagram? Instagram sama WhatsApp. Nah itu kan kadang-kadang bikin status buat kode. Oh, belum ada chat, WhatsApp itu BB. BB. Ya. Ada status kan di BB. Dulu gimana sih kalau kode-kodean di BB tuh? Ada story juga kan di BB tuh. Oh ada ya? Iya kayaknya ada story deh. Aku lupa. Iya, kamu pernah nggak? Display picture. Oh iya. Sama status deh kalau nggak salah. Iya, status juga udah ada kok. Ada. Teks doang. Pernah nggak? Kamu lagi pengen di chat nih posisinya? Pernah dong? Pernah sih. Itu kamu biasanya gimana? Kalau lagi pengen di chat tapi dianya kok nggak ngechat? Atau emang dia yang tipe ngechat mulu? Ya dia juga tipenya ngechat mulu. Oke. Terus aku juga kadang kode-kode gitu sih orangnya di story gitu kan. Kodenya gimana? Ya contohnya misal nih kayak, duh sepi banget sih nggak ada yang chat gitu. Ya. Terus setelah kamu bikin itu dia langsung respon. Berarti orangnya peka. Ya, peka bisa jadi. Kenapa nggak yakin? Kenapa nggak yakin? Kalau nggak peka pun bisa nggak peka aja. Iya peka sih orangnya peka. Peka. Peka emang. Pas respon. Ya. Itu PDKT-nya berapa lama? Setahun, 2 tahun? Nggak nyampe. Paling nggak nyampe sebulan sih. 2 minggu sampai 3 minggu. Terus dia langsung nembak? Iya, langsung nembak. Kamu, dia yang pengen nembak apa kamu yang pengen ditembak? Dia dong yang Tapi nembak. Kamu nggak pengen ditembak berarti? Ya, aku sih kalau ditembak ya terima, kalau nggak ya udah, nggak apa-apa. Lebih gitu bodo amat. Iya sih. Tapi nggak ngarep berarti dari hubungan itu? Ya ngarep nggak ngarep sih. Ngarep nggak ngarep tuh gimana? Kayak ya gitu, kalau misal dia nembak aku ya udah aku terima, kalau dia nggak nembak aku ya udah. Tapi kamu ngekip nggak? Maksudnya ya udah aku dideketin cuma sama dia doang kayak gitu. Waktu itu kayaknya iya sih sama dia doang. Kamu nggak ngebuka orang lain buat deketin kamu? Apa emang gak ada? Apa kamu nggak laku? Ada sih. Waktu itu juga chatan sama mantan. Lagi chatan sama mantan gitu. Berarti kamu membuka juga opsi buat orang lain. Iya gitu lah. Kamu lebih ngarepin mantanmu apa si cowok baru ini? Si cowok baru itu sih. Berarti ngarep? Iya sih. Tadi katanya nggak ngarep. Gimana sih? Ya gitulah. Nunggu, kamu pernah nggak kayak ngodein dia buat ayo dong confess ke aku gitu? Atau kamu juga ngodein, aku tuh sebenarnya suka juga sama kamu tapi dengan bahasa-bahasamu gitu? Ya kalau misal dia udah nyatain duluan, kalau misal udah kode-kode duluan, ya aku respon sama gitu. Gimana sih kode-kodeannya? Apa ya? Ya kalau misal udah mulai ke apa sih pembahasan yang lebih intim gitu loh. Pembahasan intim tuh gimana? Pembahasan intim kan beda-beda nih, iya, intim. Kayak, apa sih? Kayak orang-orang yang mau ngejalin hubungan gitu loh, udah bahasanya ke situ gitu. Kayak mau serius gitu. Karena waktu itu juga kan dia udah mau apa sih, ada kerjaan tetap gitu kan. Oh dia tapi belum selesai? Itu udah pengumuman tahap akhir. Oh dia tinggal sekolah doang? Ya gitu. Nah, bahasanya tuh kayak gimana? Apakah bahasa gamblangnya gitu? Kamu kalau ngobrol sama dia itu yang ngebahas tentang kehubungan yang lebih intim tuh kayak gimana? Kayak misalnya misal masa depan gitu, besok kalau misalnya gimana? Ya gitu, aku kan awalnya itu kan ikut pendidikan. Ya apa sih, ya dia tuh lebih ke pas udah pacaran nih ya. Pas sebelum pacaran sih emang belum terlalu bahas ke masa depan. Pas udah pacaran tuh dia emang berharap tuh aku bisa
kuliah sama kerja gitu. Tapi dia berharapnya sih pengen punya istri yang bankers gitu loh, bankers. Dia harapannya punya Istri pegawai bank. Gitu. Itu udah intim. Iya sih. Obrolan kayak gitu tuh intim. Ya gitulah. Nah itu tadi yang sebelum kalian itu jadian gitu. Oh. Kodenya kamu gimana? Kodenya aku. Iya, kan kerasa kan kalau misalnya orang mau ngomong, mau confess kan biasanya kerasa, wah ini orang mau ngomong nih gitu. Kerasa kan? Nah itu dia bahasanya kayak gimana? Ya. Nih kalau aku ya, kalau aku kayak gini. Kita ngobrol yuk gitu. Terus nanti udah di satu tempat, ya udah langsung aku ngomong apa yang pengen aku ngomongin gitu. Jadi aku nggak pakai kode. Aku pengen ngobrol nih di satu tempat gitu. Terus udah dibawa ke sana, terus aku suka sama kamu kayak gitu. Kalau si cowokmu itu gimana? Mantannya. Ya, sama sih. Jadi nggak ada kode-kodean sama sekali. Nggak ada. Emang gamblang. Oke, tidak menarik. Lanjut. Berarti habis itu udah jadian berapa tahun? 1,5. 1,5 tahun. Habis itu putusnya karena apa? Putusnya karena ada orang ketiga. Orang ketiga, menarik nih. Masuk nih. Kenapa bisa sampai ada orang ketiga? Mungkin orang ketiganya itu dari kamu ke orang lain apa dari dia ke orang lain? Dia dong. Kamu nggak pernah berarti? Nggak dong, setia orangnya. Setia. Oke. Terus gimana dia kenapa? Terus gimana ceritanya dia bisa sampai selingkuh? Mungkin karena udah ada, yang pertama karena udah ada pekerjaan tetap. Si dianya. Terus karena LDR juga kan, nggak pernah ketemu. Emang dia di mana? Dia sebutin aja. Di Magelang. Kamu di? Aku di Malang. Oh, kamu masih di Malang? Iya, aku masih kerja di Malang. Terus mungkin karena baru baru pertama kerja gitu kan, udah dapet seragam nih. Jadi mungkin mereka sananya masih mau main-main. Belum serius sama kamu gitu? Iya, gitu. Atau sebenarnya kamu nggak worth it buat? Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Nah, itu gara-gara LDR alasannya? Ya, LDR. Terus yang kedua yaitu gara-gara aku nggak kuliah sih yang pertama. Terus dia berharapnya tuh punya istri pegawai bank yang bisa nanti pas sudah berkeluarga tuh istrinya itu bisa bantu. Oh, bisa aman lah ya keuangannya, ekonominya gitu. Itu dari penjelasannya dia? Ya. Kalau menurutmu? Kalau menurutku sih yang pertama sih ya emang dia tuh pengen carinya yang istrinya yang jenjang karirnya itu bagus juga kan, jelas. Terus kayak emang pas waktu itu emang lagi pengen main-main aja sih. Sama kamu? Menurutmu iya, sama kamu tuh masih pengen main-main sama cewek lain gitu loh. Oh iya. Kan apalagi itu kan pas baru banget dinas gitu. Ketahuannya gimana? Ketahuannya tuh ada fake account. Akun tuh nge-DM aku Instagram. Mereka tuh jelasin semua, katanya fake account itu temennya si cewek. Temennya si orang ketiga ini? Iya, orang ketiga itu. Katanya dia tuh kasihan sama aku karena ternyata si cowokku itu, mantanku itu di belakang tuh main gitu keluar sama si orang ketiga ini gitu. Tapi sampai sekarang kamu nggak tahu fake account itu punya siapa? Atau emang beneran? Nebak-nebak doang sih. Kayaknya emang beneran temannya dia. Kalau nggak emang dia yang ngakuin. Soalnya beberapa bulan kemudian pas aku pokoknya udah hampir setengah tahun, dia nge-DM aku. Minta maaf dan lain-lain. Si? Orang ketiga itu. Orang ketiganya. Berarti gentle dong orang ketiganya? Apa? Orang ketiganya gentle berarti? Iya. Ya emang. Tapi itu kamu posisinya udah putus? Udah putus ya. Tapi pas deket tuh emang masih sama aku. Pas pergi bareng, main bareng. Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu.
Berarti mereka di satu kota yang sama ya? Iya, satu kota yang sama. Oke. Ada tips tuh. LDR anjing. Ayo Jakarta. Hati-hati. Lumayan 3 bulan. Tapi baca nih. Nah, si cowokmu akhirnya dia mengakui kalau sama orang lain. Enggak sih, dia enggak mengakui. Dia tetap alasannya tuh kayak pengen fokus kerja dulu gitu. Klasik ya. Klasik banget lah. Kurang pengalaman si cowok ini terhadap perselingkuhan kayaknya. Iya emang. Lu kok emang? Iya. Soalnya kata teman-temannya tuh emang dulu tuh dia bukan tipe-tipe cowok yang seperti itu. Setelah pendidikan ya? Ya setelah berubah. jadi. Berarti jadi, pendidikannya ada yang salah? Bukan pendidikannya sih. Aduh, masa harus ngomong? Ya mungkin lingkungan. Oh lingkungan. Lingkungan pekerjaan. Mungkin kan kayak seniornya atau temennya atau siapalah. Kan kayak mempengaruhi gitu. Masa sih mau-maunya LDR gitu kan. Tapi ya bagus lah berarti. Ya. Jadi tahu kan. Terus tapi abis hubungan itu kamu ada apa ya kayak perspektif negatif nggak sama cowok-cowok yang berseragam? Iya sih, tentunya. Soalnya bukan cuma aku doang yang dikituin. Soalnya sama siapa? Pokoknya teman-temanku. Teman-temanmu? Yang pacaran sama itu loh, yang punya hubungan sama mereka. Masih satu pekerjaan. Sama sejenisnya. Iya, emang digituin semua. Oke. Tapi LDR juga nggak teman kamu? Enggak LDR. Oh, belum satu tentu ya? tempat, iya sih. Belum tentu. Nah. Terus abis pacaran sama yang si seragam ini, pacaran sama yang sekarang, apa beda? Iya, pacaran sama sekarang. Oh langsung sama yang sekarang ya? Enggak sih, selisih setahun aku baru jomblo tuh, ngejomblo baru ketemu. Lama? Kok bisa lama gitu ngejomblonya? Nggak tahu, kayak males aja. Tapi sebelum sama ini ada yang ngedeketin sih, beberapa. Ada yang ngajak nikah juga. Wow. Gitu. Kenapa enggak? Enggak, karena apa sih, kayak masih banyak yang harus aku lakuin. Karena kuliah? Ya kuliah, itu kan awal aku kuliah juga kan, daftar kuliah. Terus kayak ya udahlah, pengen nyelesain kuliah dulu, pengen kerja dulu nantinya lagi gitu kan. Nah itu selama 1 tahun itu emang gak ada yang bikin kamu tertarik atau bikin kamu kayak ini akhirnya ada yang nemenin lagi nih kayak gitu? Ya itu sama yang ngajak aku nikah. Oh. Cuman emang itu belum jadian sih. Tapi kamu udah nyaman? Iya, jadi buat temen buat temen main gitu kan, curhat gitu. Emang kalau nggak nikah dia nggak mau? Enggak, dia emang berarti ngebet nikah banget sih kayaknya. Enggak? Iya, agak. Oke. Iya, dia lebih ke situ sih. Tapi bukannya kayak gitu lebih enak ya? Enggak sih, aku kayak mikirnya masih buat orang tua nanti kan, ngebantu orang tua dulu gitu kan. Udah habis banyak. Nah pas kamu kerja yang sebelum ini kan, kamu udah kerja juga maksudnya. Kenapa kuliah lagi gitu? Ya dari kerja itu jadi aku tuh tahu gitu loh, kayak apa sih kalau sarjana tuh emang butuh banget, penting banget gitu di suatu pekerjaan. Tapi gitu. Tapi nggak semua sih. Aku pengen tanya nih, kan pas kuliah kamu mikirnya ya aku pengen kuliah dulu buat selesai. Tapi pas kamu lagi kerja dan sama si cowok itu, kamu pengen nikah? Enggak sih. Ya berarti kamunya main-main juga dong. Iya, maksudnya ada harapan juga ya. Cuma keluarga juga udah berharap banget gitu loh. Apalagi kan sama cowok yang udah kerjanya jelas kan. Gitu. Terus dianya juga udah ngasih harapan banget katanya. Ya udah ngomongin masa depan lah. Gitu. Berarti emang pengen nikah? Iya, pengen waktu nikah. Waktu itu pengen nikah sama cowok itu, si cowok itu. Ya iya. Ya, ragu-ragu lah. Cuman kan nggak pas waktu itu juga gitu kan. Iya. Emang kalau misalnya disuruh, misal nih andai-andai
kamu masih sama dia waktu itu, nungguin apa? Lebih ke dianya sih, dianya masih ada cicilan ini itu. Oh, nunggu cicilannya dia selesai. Iya. Kan berumah tangga juga ntar nyicil juga. Nah itu aku nggak tahu, kan alasannya gitu lah. Oh gitu. Matre ya? Astagfirullah. Cowoknya Iya. kamu. Kamu Iya. mah. Udah dibodohi. Iya sih. Dan nih balik lagi. Sama yang kemarin yang mau ngajak nikah tapi kamu masih kuliah nggak jadi, sama yang terakhir, Oh ya. sama yang sekarang. Apa yang bikin kamu bertahan sama yang sekarang? Kayaknya kan lumayan lama kan, sama yang sekarang berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun loh. Wow. Lama loh. 3 tahun. Wow. Apa? Kok bisa sih? Sama. Dia aja mempertanyakan. Iya, dia cuma mempertanyakan. Dia cuma mempertanyakan hubungannya sendiri. Bisa nggak selama itu? Kenapa bisa ya? Ya yang pertama sih karena sayang ya. Sayang. Klasik lah. Asik ya. Yang logis-logis aja. Sayang tuh kan Apa sih yang membuat kamu tuh nyaman jalan Iya. sama dia gitu deh? Gitu. Kalau saya ya udahlah. sayang ya, bahasa kelek lah. Jadi tuh kalau sama dia tuh kayak udah ngerasain apa? Seneng, sedih, susah, gitu-gitulah intinya. Ya sama aku juga bisa. Iya, sama siapapun juga sama kali. Teman-temanmu juga ada kali yang kayak gitu. Yang dari dianya kayak, oh ini aku nggak nemu nih di orang lain. Apa ya? Astaga. Apa ya? Ini Sabian. 3 tahun loh, 3 tahun tuh lama loh. Kayak pengen ada sesuatu yang dirubah aja sih dari dia. Kayak Kamu pengen ngerubah dia? Nggak bisa ya sebenarnya. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Kamu yakin apa enggak bisa ngerubah? Yakin nggak yakin sih. Selama 3 tahun ini udah berubah? Hah? Udah berubah selama 3 tahun ini? Iya. Alhamdulillah. Apanya yang yang Alhamdulillah 1%. Astagfirullah. apanya yang pengen dirubah? Apanya sih ya? Sifatnya. Mungkin sifatnya. Jadi mungkin. Dari kamu dong. Ya sifatnya. Ya terus apa sih ya? Emang sifat apa yang paling bikin kayak gitu? Susah. Sudah dibilangin sih yang pertama. Ngeyel. Ngeyel. Terus apa lagi ya? Apa sih? Nggak tahu. Kenapa pengen dirubah? Orang nyaman kayaknya, orang nyaman. Kenapa pengen dirubah? Kamunya yang nggak nyaman sama sifatnya dia. Iya sih. Mungkin lebih ke situ. Harapannya apa? Sama yang terakhir ini? Ya semoga sih bisa jadi lebih baik lagi. Ngambang. Klasik. Tapi kayaknya yang belum itu yang pas zaman sekolah deh sih. Zaman sekolah. Ya, pacarannya gimana dulu pas zaman sekolah? Zaman SMA, SMP, SMP berapa kali pacaran? SMP tapi kan masih cinta monyet ya? Iya, nggak aku hitung sih kalau itu. Maksudnya nggak aku anggap gitu loh. Ya emang pernah ada 3 tahun juga pas SMP. Oh, ya lumayan. Masa? Cuman kayak Iya. Itu cinta kingkong. 3 tahun. cuman kayak apa ya? Kayak Ya hahaha udah, doang, kayak, senang-senang doang kayak gitu. Nggak ada yang berkesan gitu loh di hidupku. Berarti mulai berkesan tuh dari yang Ya itu si pas lulus SMA. lulus SMA. Iya. Nah, kamu punya saran nggak buat yang nonton? Saran ya. Iya, kalau misalnya mereka lagi LDR atau mau LDR kayak gitu. Apa sih yang harus dijaga? Yang harus dijaga ya hatinya sih yang pasti. Kan kamu jagain hatimu aja dikecewain.
Kalau aku sih buat pesan-pesan ya, buat orang-orang LDR, yang pasti harus kuat. Kuat. Quattro, kuat apa deh? Ya harus kuat-kuat lah pokoknya. Kayak misal pasti kan bakal ngadepin kayak overthinking, negative thinking. Sama nggak sih overthinking dan negative thinking? Iya, negative thinking kan negatif. Over kan kebanyakan mikir. Ya gitulah. Terus kayak kalian tuh harus selalu positive thinking ke pacar kalian. Nah, positive thinking kan kamu disakitin. Biar gimana Ya nih? kalau misal kalian masih mau bertahan gitu kan, berarti kan harus positive thinking terus. Walaupun disakitin. Krik-krik. Tapi pas tahu si waktu dulu dia selingkuh itu, kamu gimana? Sedih apa enggak? Sedih banget sih pasti, nangis. Depres nggak? Enggak sih, cuman kayak itu kan posisi aku di Malang nih. Jadinya nggak bedah gitu loh, pengen balik. Pulang. Karena merasa sendirian gitu. Iya, bener banget nggak ada temennya di sana. Nomorku masih kamu simpan. Kamu kenal? Tenang aja, tahu. Siapa tahu lanjut. Tipsnya biar nggak dibohongin deh, gimana? Tipsnya biar nggak dibohongin. Biar nggak kecolongan. Dulu kan kamu kecolongan tuh waktu LDR. Sekarang dengan kemajuan teknologi, ada Instagram, ada WhatsApp segala macem, apa yang harusnya dulu kayak gini nih, kayak gitu biar aku nggak kecolongan. Apa ya? Ya udah. Nggak ada sih. Ya, kecolongan aja lah ya. Ya udah. Kita udahin ya. Karena tipsnya sangat tidak bermutu. Yang penting kalau haus minum es kulenta. Dadah, Cik, thank you ya Cik ya. Dadah.